أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, tuan-tuan dan puan-puan, bapak dan ibu saudara saya sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama, mari bersama-sama kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia yang tiada terhingga, yang sampai sekarang kita rasakan bersama, dan khususnya adalah kenikmatan kita bersama pada majelis ilmu pada malam hari ini, yaitu pengajian rutin, pengajian tafsir Zanjabil pada malam Jumat tanggal 23 November 2023. Kita berada dalam kondisi yang serba menyenangkan, dalam kondisi yang serba membahagiakan. Oleh karena itu, ini adalah satu kesempatan yang demikian hebat, yang mesti kita selalu syukuri bersama, yaitu dengan kita bersama-sama insyaallah mengkaji ayat-ayat dari surah Yasin yang sudah hampir selesai, yaitu pada ayat 65 sampai dengan ayat 75. Ayat-ayat di surah Yasin ini kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya adalah sangat kuat sekali. Para mufassirun atau ulama tafsir yang kebanyakan adalah mencoba untuk mengkontekskan semua ayat-ayat atau urutan-urutan ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan juga urutan-urutan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, antara yang satu dengan yang lain, yang terdahulu dan yang berikutnya, itu selalu ada hubung kait yang sangat kuat, ya. Nah, pada ayat ke-65 ini hubungannya adalah dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca bersama, di mana ini masih kaitannya dengan orang-orang kafir yang tidak mau percaya dengan hari akhir, yang mengingkari
hari kiamat dan mengingkari segala sesuatu yang akan terjadi setelah manusia itu mati. Maka bagi mereka, orang-orang kafir itu benar-benar di sini adalah ingatkan betul, ya, bahwa inilah kehidupan akhirat yang dahulu engkau dustakan, ya. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Inilah jahannam yang dahulu pernah engkau sekalian diingatkan atau dijanjikan, ya. Maka masuklah ke neraka jahanam itu hari ini karena kalian dahulu waktu di dunia telah mengingkarinya, dan sekarang adalah merupakan kenyataan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami kunci rapat, ya, mulut-mulut mereka, dan anggota badan mereka, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka lah yang bersaksi, menyaksikan apa saja yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Baru kemudian disambung dengan walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jikalau kami kehendaki, maka akan kami hapus pandangan mereka atau mata mereka, kami binasakan, ya, kami ratakan. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan kemudian mereka saling berebut untuk mencari tahu jalan, fa anna yubsirun, dan bagaimana, maka bagaimanakah mereka akan bisa mengetahuinya padahal mata mereka sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat sekalian, ayat ini sebetulnya adalah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk yang terjadi kepada orang-orang kafir tersebut, yaitu berupa kedudukan di neraka jahanam pada di hari akhirat nanti, adalah merupakan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu gugat, tidak ada satupun orang yang bisa mengubah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ayat yang berikutnya, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Dan jikalau kami kehendaki juga, ya,
maka bisa-bisa saja, ya boleh-boleh saja, ya, aku ubah semua, ya, kondisi mereka ataupun keadaan mereka, sehingga mereka tidak akan bisa beranjak, ya, ke depan, dan juga tidak bisa atau tidak boleh kembali, ya, ke belakang. Artinya ini pun juga mengulangi apa yang ada di sebelumnya, ayat sebelumnya, yaitu merupakan satu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memang maha kehendak dan maha kuasa terhadap segala sesuatu, dan menciptakan segala sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki dan sesuai yang dia ketahui. Jadi semua itu adalah berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian untuk menguatkan keimanan sebetulnya, ya. Jadi ayat-ayat yang disebut mulai dari ayat-ayat yang sebelumnya tentang bagaimana kondisi orang kafir, dan kemudian bagaimana akibat dari perbuatan mereka yang ada di selama berada di dunia. Ini semua adalah untuk memberikan pelajaran bagi kita semua, untuk menguatkan keimanan kita semua, bahwa apa saja yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan melalui para nabi dan rasulnya yang diwahyukan dalam kitab-kitab sucinya adalah benar belaka, dan akan terjadi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qil. Jadi judul ataupun tajuk pada malam hari ini sebetulnya saya ambil dari ayat ini. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami panjangkan usianya, nunakkishu fil khalq, niscaya aku balik, ya, aku kembalikan kepada asal kejadian semula. Bapak dan Ibu sekalian, dalam Al-Quran ini istilah waman nu'ammirhu, ammara yu'ammiru, ya, yaitu diberikan umur panjang. Artinya umur yang telah melebihi umur rata-rata. Ya. Nunakkishu itu akan kami balik fil khalq, dalam kejadiannya. Ya. Dan ini memang kita rasakan semua, kita alami semua. Memang yang masih usia-usia antara 30-40 tidak merasa itu mungkin. Tapi mulai 50, mula kepala 5 katanya, sedikit demi sedikit akan terasa. Bahkan beberapa orang
Itu menurut beberapa kajian. Proses penuaan itu bahkan lebih awal. 40 itu sudah mulai menurun. Kadar ingatan, ya, kekuatan ingatan, kekuatan berpikir, kekuatan badan juga itu sudah mulai menurun. Tapi rata-rata biasanya 30-40 itu masih dalam usia yang paling kuat, ya, puncaknya kekuatan. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala membalikkannya. Nunakkishu fil khalq. Jadi ukuran-ukuran kekuatannya itu mengalami penurunan. Kekuatan tulangnya, kekuatan ototnya, kekuatan gigi, kekuatan apa saja. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hal ini sebetulnya mengingatkan kepada kita, ya, bahwa usia atau umur itu, ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan pernah kita itu menyia-nyiakan umur kita. Jadi sependek apapun waktu yang ada pada kita ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab antara hari ini dengan besok, jangankan besok, ya, antara jam ini dengan jam yang berikutnya, itu kualitasnya sudah berbeda. Maka masalah umur ini Bapak dan Ibu sekalian perlu kita perhatikan, perlu kita isi dengan yang sebaik-baiknya, sehingga usia itu betul-betul berkualitas. Kita melihat sejarah bagaimana ulama-ulama besar kita itu usianya sebetulnya juga tidak panjang, ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, ya. Imam Ghazali usianya itu hanya 50-an tahun, ya. Tapi 50 tahun usia Imam Ghazali itu bisa menyamai ribuan tahun. Buktinya, meskipun Imam Ghazali itu telah meninggal, sampai sekarang setiap orang masih mengkajinya. Ilmunya tidak selesai, tidak berhenti. Ya, inilah kualitas kehidupan, kualitas usia, kualitas umur seseorang. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, ya. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i, ya? Imam besar. Usianya juga hanya 50 tahun lebih sedikit. Ya. Tapi subhanallah, ya, ilmunya terus dikaji dan terus dikembangkan oleh generasi Islam hingga kini dan hingga hari kiamat nanti. Jadi itulah kualitas usia.
Jadi apabila kemudian usia rata-rata ini ya atau dipanjangkan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya, ini mengingatkan kita bahwa usia-usia setelah 60 tahun itu biasanya mengalami penuaan, malah penuaan dan kekuatannya pun juga semakin rendah ya, semakin lemah ya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah untuk memohon kepada Allah agar kita tidak dipanjangkan sampai usia yang usia pikun. Ya. Kalau boleh ya, kalau kita boleh memohon, dan kita memang boleh memohon sebetulnya, boleh berdoa, ya. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya. Wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umur. Ya. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah agar jangan sampai aku hidup atau dipanjangkan sampai usia pikun. Ya. Sebab kalau usia pikun ini naudzubillah ya, susah. Menyusahkan, bukan yang susah, menyusahkan juga. Coba. Kalau udah pikun itu menyusahkan. Menyusahkan yang hidup. Ya. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia panjang, diberi usia, bonus usia yang lebih, maka agar kita itu tetap tidak pikun, itu biasakan untuk kita membaca Al-Quran. Maka dalam beberapa hadis ya, meskipun hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan surah-surah itu tingkat derajatnya itu tidak sampai yang sahih yang paling tinggi ya, tapi sekurang-kurangnya hadis-hadis seperti ini boleh diamalkan dan baik diamalkan. Para ulama hadis itu mengkategorikan atau mengklasifikasikan hadis ya, beberapa hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang berkaitan dengan masalah akidah ya, itu memang hadisnya harus hadis tingkatan yang sahih. Ya. Bahkan yang mutawatir. Ya. Tapi untuk fadailul a'mal ya, untuk amalan-amalan keutamaan amalan-amalan itu hadis-hadis yang meskipun tingkatannya di bawah sahih itu dibolehkan. Di antaranya adalah hadis-hadis mengenai fadail suwar, keutamaan surah seperti keutamaan surah Yasin, ya kan? Keutamaan surah Al-Kahf. Itu rata-rata hadisnya ya memang tingkatannya tidak setingkat hadis yang sahih. Ya. Hadis-hadis hasan. Ya. Tapi itu boleh diamalkan. Dan memang kajian-kajian modern itu menguatkan
bahwa kebiasaan kita menghafal, kebiasaan kita menggunakan otak kita untuk berpikir, itu insya Allah akan membantu kita menguatkan ingatan kita, menguatkan memori kita, dan tidak mudah pikun. Ya. Itulah pentingnya kita selalu membaca Al-Quran. Lebih baik adalah dihafalkan. Ya. Surah-surah pendek itu seperti Yasin ini mudah dihafalkan. Al-Kahfi juga sebetulnya juga jika dibaca, selalu dibaca itu juga boleh hafal. Ya. Dan ini juga yang bukti mungkin boleh menjadi salah satu bukti nyata seperti mantan Perdana Menteri Malaysia, ya, Mahathir Mohamad. Itu selalu dia menasihatkan kita ini untuk selalu membaca. Nah, membaca yang paling utama saya rasa adalah membaca Al-Quran. Dapat pahala. Ya. Memang boleh membaca buku-buku yang bacaan-bacaan yang lain selama bacaan-bacaan itu yang bacaan yang bermanfaat. Ya. Itu untuk merangsang sel-sel otak kita agar terus mengalami sekurang-kurangnya ya untuk tidak mengalami pengeroposan. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini jelas sekali bahwa usia yang dipanjangkan itu cenderung untuk terbalik ya, dengan kualitas dan kekuatan manusia. Maka agar tetap mendapatkan nilai lebih, ya, maka usia ini, umur ini mesti kita isi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Sehingga meskipun kekuatan fisik, kekuatan materialnya itu semakin melemah, tapi kompensasinya adalah kualitas ruhiyahnya, kualitas spiritualitasnya itu jangan sampai lemah. Itu yang selalu menjadi harapan kita. Jadi mudah-mudahan usia yang panjang itu diberikan usia yang berkah. Jangan sampai usia yang panjang itu malah menjadi usia yang akan membawa kesengsaraan kita. Ya. Agar usia itu selalu membawa keberkahan, maka perlu kita isi dengan amalan-amalan ibadah sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran agama kita. Sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu sekalian, kita semakin usia panjang itu, kita sudah banyak pengalaman. Artinya pengalaman-pengalaman yang telah lalu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kita jadikan sebagai i'tibar, ya, sebagai rujukan kita, sebagai dasar kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Ya.
Memang usia yang semakin tambah itu eh, kita perlu waspada dan kita perlu berhati-hati. Ya. Memang ini pengalaman saya pribadi bahwa eh, kalau kemauan, rasanya memang kemauan itu masih seperti muda masih. Ya. Inginnya masih seperti muda. Gitu ya. Tapi kekuatan itu memang sudah tidak muda lagi. Ya. Kita ingin lari cepat, tapi sudah tidak mampu lagi untuk berlari cepat itu. Maka segala sesuatu kita mesti harus menyesuaikan diri. Ya. Seperti olahraga pun juga kan disarankan agar olahraga juga yang sesuai dengan usianya. Ya. Karena apabila tidak sesuai dengan usianya, itu cenderung untuk akan berakibat cedera pada persendian, cedera pada tulang, cedera pada otot dan sebagainya. Ya. Maka itulah yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Dan itu bagian dari amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Agar kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita rawat sebaik-baiknya. Kesehatan badan dan kesehatan mental. Ya. Maka disinilah kita mesti semakin berhati-hati dan semakin waspada. Ya. Itu pesan dari ayat ini. Maka apabila kita tidak mengambil iktibar dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhir dari ayat ini, afala ya'qilun, ya. Afala ya'qilun, maka mengapa mereka tidak mengerti? Ya. Maka mengapa mereka tidak menggunakan akal pikirannya? Sudah tahu bahwa usia yang dipanjangkan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala kurangkan dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada kejadiannya yang semula, yaitu ketika masih kecil. Usia yang semakin tua, ya, itu semakin tingkahnya pun juga kadang-kadang semakin lucu, seperti tingkah anak-anak lagi. Ya. Jadi agar tidak diketawakan oleh cucu-cucunya, ya sebaiknya memang kita mesti menyesuaikan diri. Ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan tidaklah kami ajarkan kepada Muhammad, ya, ilmu syair-syair itu. Dan memang tidak patut, ya, bagi seorang nabi untuk mempelajari syair itu. Ini sebetulnya ayat ini adalah untuk menangkis, ya, tuduhan-tuduhan dari kaum Quraisy pada waktu itu dan kaum kafir, ya, di sekitar Arabia, bahwa Al-Quran atau wahyu
yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada bangsa Arab itu adalah sejenis syair. Ya. Banyak ayat dalam Al-Quran ya, yang menceritakan bahwa baginda Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai seorang penyair. Nah, ayat ini salah satunya adalah yang menangkis tuduhan-tuduhan tersebut. Memang Al-Quran itu sangat kaya dengan nilai-nilai sastra. Tapi itu tidak seperti sastra yang biasa dikenali oleh manusia. Bersajak, tapi sajaknya itu luar biasa yang juga tidak pernah diketahui oleh manusia. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ya. Orang Arab itu memang pada zaman baginda Rasulullah SAW itu pada saat itu memang mereka sangat concern dengan sastra ini, dengan seni sastra ini, ya. Sehingga saking begitu gandrungnya mereka dengan syair ini, di sekitar Makkah atau Makkah dan sekitarnya itu ada pasar, sebuah pasar. Tapi komoditasnya yang diperjualbelikan di situ bukan sayur mayur, bukan buah-buahan, tapi adalah karya sastra. Coba. Dan pasar itu dikenal dengan Suq Ukaz. Ya, kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar itu ya, pasar Ukaz namanya. Jadi di pasar itu yang diperjualbelikan itu adalah karya sastra. Ya. Dan yang tertinggi, ya, karya sastra yang tertinggi, syair-syair yang tertinggi, itu sudah menjadi kelaziman di antara mereka akan digantungkan di dinding Ka'bah. Maka dikenal karya sastra yang paling tinggi pada waktu itu ada 7 yang dikenal dengan Al-Mu'allaqat As-Saba'. Ya. Karya-karya yang digantungkan di dinding Ka'bah yang 7 biji. Ya. Itulah merupakan puncak karya sastra yang pernah dimiliki oleh bangsa Arab. Cuma pendekar-pendekar sastra tersebut ketika mendengar Al-Quran semuanya mengaku, meskipun mereka tidak beriman, tidak mau beriman, tapi mereka mengakui kehebatan Al-Quran. Dan mereka merasa tidak mampu untuk apalagi mengungguli, ya, menyaingi saja tidak mampu, kalah. Ya. Dan itu disampaikan sendiri oleh pendekar-pendekar seni mereka. Ya. Maka inilah salah satu wajhul i'jaz Al-Qur'ani. Ya. Jadi yang mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran di ayat yang ke 69 ini ya, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu ilmu sastra, ilmu syair itu. Dan itu memang tidak patut bagi
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Apa yang aku ajarkan kepada Muhammad itu adalah zikr, ya, wa Qur'anun mubin. Zikr adalah pengingat, pelajaran, ya. Wa Qur'anun mubin, dan Quran, ya, atau bacaan yang jelas, ya. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar baginda Rasulullah itu dengan Al-Quran ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang hatinya hidup. Jadi hidup artinya yang memiliki potensi untuk menerima kebenaran yang dibawakan oleh Al-Quran itu. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan agar menjadi nyata, ya, kebenaran Al-Quran dan apa saja yang telah dijanjikan itu juga bagi orang-orang kafir. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Bapak dan Ibu sekalian, setelah ayat-ayat yang baru saja kita pelajari, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya orang-orang yang hidup pada masa diturunkan Al-Quran pada waktu itu, ya. Maka bahasanya pun juga bahasa yang memang dekat dengan orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, ya. Tidakkah mereka tahu, tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan, ya, untuk mereka dari apa yang telah kami ciptakan itu adalah hewan-hewan ternak. Jadi Al-Quran di sini kenapa yang disebut adalah an'am, hewan-hewan ternak, karena memang Al-Quran ini pada waktu itu menghitobi, ya, atau berkomunikasi dengan kaum Badui, dengan bangsa yang masih mengandalkan hewan-hewan ternak, ya. Maka ini yang dekat dengan mereka, agar mereka lebih cepat bisa memahaminya, ya. Fahum laha malikun, maka kemudian mereka bisa menguasainya. Jadi hewan-hewan ternak itu yang bisa dikuasai, dalam arti bisa dikendalikan. Unta itu kan besar sekali, yang dekat dengan mereka, ya. Ada unta, ya. Itu bisa dikuasai, artinya bisa dikendalikan. Artinya bisa dimanfaatkan tenaganya, bisa dimanfaatkan apa saja yang ada dengan unta itu.
Ya. Wa dzallalnaha lahum, dan kami tundukkan hewan-hewan ternak itu kepada mereka. Jadi hewan-hewan ternak itu Bapak dan Ibu sekalian, namanya hewan itu tetap tidak memiliki, mereka tenaganya lebih besar ya. Dan karena mereka itu tidak seperti diciptakan seperti kita ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya adalah yang menundukkan ternak-ternak itu agar tunduk kepada kita. Bisa dilatih ya, boleh diajari sehingga bisa dimanfaatkan hewan-hewan ternak itu ya. Dan sebagiannya juga ya, untuk bisa dinaiki, dan sebagian yang lain juga bisa dimakan. Faminha rakubuhum wa minha ya'kul. Ya. Sebagian hewan ternak itu bisa ditunggangi, bisa dijadikan kendaraan. Rihlatus syita dan rihlatus saif ya, yang dikenal itu ya. Bangsa Arab waktu itu tuh punya dua musim. Musim dingin dan musim panas. Rihlatus syita musim dingin, dan rihlatus saif itu musim panas. Kalau musim panas ya, mereka rihlahnya itu atau perjalanannya itu menuju ke Syam dengan membawa komoditas perdagangan ya, untuk diperdagangkan di Syam. Kalau asyita itu musim dingin, maka perdagangan itu ke arah Yaman, ke arah selatan. Dan itu orang Arab sudah menjadi kebiasaan. Itu yang seperti yang diceritakan di surah Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, dalam karavan perdagangan ini, yang salah satunya adalah juga baginda Rasulullah SAW ya, pernah menjadi atau mengendalikan ya perdagangannya Sayyidah Khadijah pada waktu itu. Ya. Itu kalau karavan kafilah ya, yang membawa barang dagangan ini, itu bisa membawa unta yang beratus-ratus ekor untuk membawa barang dagangan ini. Iya. Artinya ayat ini ingin mengingatkan kepada mereka bahwa ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan di dalam hewan-hewan ternak tersebut juga banyak manfaat bagi mereka. Ya. Wa masyarib, dan juga untuk minuman, yaitu dari air susunya, kulitnya, kemudian bulu-bulunya ya. Ini bisa dimanfaatkan, dan semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah menundukkan semuanya itu kepada mereka. Afala yashkurun ya, maka apakah mereka tidak bersyukur? Kenapa mereka tidak mau bersyukur? Ya. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yusallun. Bukannya mereka bersyukur, malah mereka itu menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Inilah yang kesesatan mereka di situ itu. Ya. Bukannya bersyukur, malah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah.
Dengan harapan mereka berharap bahwa mereka akan tertolong oleh Tuhan-Tuhan palsu tersebut. Ya. Nah, Tuhan-Tuhan palsu ini bisa berupa kekayaan mereka, bisa berupa pangkat mereka, ya, bisa berupa kedudukan mereka dan sebagainya. Ya. Padahal itu semuanya adalah semu. La yastati'una nasrahum. Semuanya itu tidak mungkin bisa menolong mereka. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah itu, sesembahan-sesembahan selain Allah itu, dan juga sandaran-sandaran, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan membawa manfaat dan juga tidak akan membawa madarah. Artinya tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada pemeluknya, kepada pemujanya. Orang yang memuja-muja harta siang malam, harta itu nggak bisa menyelamatkannya. Itu hanya sementara saja. Ya. Kekuasaan pun juga sama. Ya. Sampai harus mengejar-ngejarnya dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Di dunia aja saja tidak ada apa-apanya, apalagi di akhirat. Ya. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdur. Padahal mereka itu sudah mempersiapkan diri mereka sebagai tentara-tentaranya, sebagai penjaganya, garda terdepan katanya. Kadang-kadang kan begitu gagahnya, ya, di dalam memperjuangkan Tuhan-Tuhan palsu mereka itu. Ya, Fir'aun mereka itu, mereka rela menjadi garda terdepan. Ya. Padahal itu tidak ada manfaat. Maka inilah sebetulnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita ini. Kalau kita yang sekarang ini tentu mungkin tidak lagi hanya sekadar diingatkan dengan hewan ternak, tapi dengan berbagai macam kenikmatan yang ada sekarang ini. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa sekarang ini. Itu seharusnya mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kita untuk kita kuatkan, ya, rasa syukur kita kepada yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupa mensyukuri nikmat itu, ya. Jadi nikmat harta, nikmat ilmu, ya, nikmat tahta, kedudukan dan sebagainya, itu harus kita syukuri. Kita syukuri dengan memfungsikan nikmat-nikmat tersebut, ya, ke dalam fungsi-fungsi yang sebenarnya. Fungsi-fungsi yang memang diperintahkan, diajarkan oleh agama kita. Jangan kebalik, yang semestinya kita fungsikan untuk menjadi fungsi yang sebenarnya, ya. Misalnya kekuasaan, ya, itu memang fungsinya adalah untuk menjaga dan menegakkan keadilan di atas bumi ini. Jangan sampai itu kita salah gunakan, ya.
ataupun harta benda. Harta benda itu mesti kita syukuri, kita nafkahkan ke dalam atau ke tempat-tempat yang memang, ke objek-objek yang memang itu disyariatkan di dalam agama kita. Ingat bahwa segala sesuatu itu sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta, ilmu pengetahuan, kekuasaan dan semuanya, itu akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita bermudzakarah ya, ayat-ayat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dan mengingatkan kita semua apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini, yang semestinya yang intinya adalah agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat dan semakin membaca amin, Allahumma amin. Demikian saya rasa yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin boleh dilanjutkan tanya jawab masih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ودمرته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعطنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى اخينا الحكيم. اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه. لا شفاء الا شفاء لا شفاء الا شفاء لا شفاء الا شفاء. اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يموت بعده سقما ولا الما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه.